Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina, kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ke-6, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini bisa anak-anak baca dari buku paket halaman 9 sampai dengan 15. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami perlindungan, masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada hari ini kami Engkau perkenankan kembali untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Tuntunlah hati, akal budi, dan pikiran kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini benar-benar dapat kami mengerti. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menuliskan teks dalam huruf tegak bersambung. Kemudian, siswa dapat menjelaskan aturan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak berjalan berirama. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang menulis huruf tegak bersambung. Silakan anak-anak perhatikan teks berikut ini. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu, termasuk tata tertib di sekolah. Nah, seperti yang sudah Bu Lina sampaikan pada pembelajaran kemarin, bahwa di subtema 1 ini kalian akan banyak belajar menuliskan kalimat-kalimat dengan huruf tegak bersambung, tentunya dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, seperti yang sudah Bu Lina sampaikan kemarin, huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat. Silakan anak perhatikan. Ini adalah kalimat pertama. Nah, setelah titik ini berarti kalimat baru. Awal kalimat ini L untuk Lani, L-nya huruf besar. T untuk tugas, T-nya huruf besar. M untuk mengerjakan, M-nya juga huruf besar. Jadi kalau anak-anak mau melihat kalimat satu dengan kalimat yang lain, itu biasanya itu nanti ini diakhiri dengan tanda titik. Kalau sudah diakhiri dengan tanda titik, berarti ini adalah kalimat baru. Nah, berarti ini harus menggunakan huruf besar. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama pada nama orang. Misalkan Lina, L-nya berarti huruf besar. Dimanapun itu tempatnya, baik di awal kalimat, di tengah, atau di belakang, atau di akhir kalimat, itu harus huruf awalnya adalah menggunakan huruf besar. Kemudian nama bulan, seperti Oktober, November, Februari, dan sebagainya, itu juga diawali dengan huruf besar.
Kemudian nama hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu juga diawali dengan huruf besar. Nah, teks bacaan ini akan kita salin menggunakan huruf tegak bersambung. Di sini Bu Lina sudah coba menuliskan. Nah, ini Bu Lina sudah mencoba menuliskan teks tadi Lani anak yang rajin ke dalam tulisan tegak bersambung. Di sini Bu Lina memberikan contoh masih menggunakan buku tulis halus. Ya, nanti ketika anak-anak mengerjakan tidak usah memakai buku tulis halus, tidak apa-apa. Karena anak-anak dulu waktu kelas 1 sudah pernah belajar ya tentang penulis huruf tegak bersambung. Nah, jadi ini tadi ya anak-anak. Nah, huruf lepas dan huruf tegak bersambung itu huruf awalnya, huruf besarnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kemarin Bu Lina juga sudah menyampaikan contoh-contoh aturannya. A besar dalam huruf lepas itu seperti apa? A besar dalam huruf Latin atau huruf tegak bersambung itu seperti apa? Nah, ini tentang menulis huruf tegak bersambung dalam teks bacaan tadi. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang aturan. Apa itu aturan atau peraturan? Nah, aturan itu nama lainnya juga bisa disebut sebagai tata tertib. Aturan, peraturan, tata tertib itu adalah hal yang sama. Apa toh Bu aturan itu? Apa toh Bu tata tertib itu? Aturan atau tata tertib itu adalah sikap yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Jadi, aturan itu artinya adalah sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu namanya aturan, peraturan, atau tata tertib. Di setiap lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian ketika kalian bermain, pasti ada aturan-aturan di dalamnya. Contoh saja misalkan di tempat kita, di sekolah kita. Kalau anak-anak ingat-ingat kembali, anak-anak renungkan, sekolah kita, setiap sekolah pasti memiliki peraturan atau tata tertib. Coba sebutkan apa saja contoh tata tertib atau aturan yang ada di sekolah kita. Bu Lina yakin anak-anak banyak sekali yang bisa menyebutkan contoh aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Contohnya misalkan, datang ke sekolah sebelum pukul 7. Datang ke sekolah sebelum pukul 7. Mengapa harus datang ke sekolah sebelum pukul 7? Karena pukul 7 itu sekolah atau pembelajaran sudah dimulai. Jadi, kalau anak-anak datang setelah pukul 7, itu artinya anak-anak melanggar peraturan atau bisa dikatakan anak-anak datangnya terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersekolah wajib mengenakan atau memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Misal atau contohnya, hari Senin memakai seragam merah putih lengkap, disertai atribut yaitu dasi, topi, ikat pinggang, sepatu berwarna hitam, kemudian kaos kaki berwarna putih yang ada logonya Kanisius. Nah, ketika anak-anak hari Senin juga ada upacara bendera. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ketika kita mengikuti upacara bendera, jika ada dari kita atau salah satu dari kita yang tidak mematuhi aturan tersebut, dan itu sudah dilakukan berulang kali, pasti anak tersebut disuruh membuat barisan tersendiri,
ketika sedang upacara. Nah, awalnya ditegur sekali, tidak diindahkan atau tidak didengarkan, besok diulangi lagi. Nah, kemudian anak-anak itu yang sering mengulangi itu disuruh berdiri di depan membuat barisan tersendiri. Ya, itu juga contoh anak-anak yang melanggar peraturan. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah kita sudah memisahkan antara sampah yang organik dan anorganik. Organik itu berarti sampah yang bisa membusuk, itu dimasukkan di kantong sampah berwarna hijau, sedangkan sampah anorganik atau sampah yang sulit membusuk itu dimasukkan di tong sampah yang berwarna oranye. Dan masih banyak lagi aturan-aturan di sekolah kita. Nah, mengapa aturan-aturan itu dibuat anak-anak? Ada tujuannya. Tujuannya adalah membuat hidup kita supaya menjadi teratur, tertib, disiplin, dan damai. Nah, itu tujuan dari aturan atau manfaat peraturan. Jadi, supaya hidup kita menjadi teratur, tertib, disiplin, dan damai. Coba anak-anak mungkin bisa membayangkan bagaimana kalau di sekolah kita tidak ada aturan memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Bisa dibayangkan, wah, setiap hari ke sekolah pakaiannya berwarna-warni. Ada yang memakai celana pendek, ada yang memakai celana panjang, ada yang memakai kaos oblong, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai dress, ada yang pakai sandal, ada yang bersepatu, bahkan mungkin tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu. Kemudian kalau tidak dibuat peraturan, kalau kita masuk pukul 7, nah, ada yang berangkatnya sampai sekolah itu pukul 8, ada yang pukul 10, ada juga yang pukul setengah 7 sudah sampai sekolah. Nah, makanya kita harus membuat peraturan supaya hidup kita menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Bu Lina juga yakin tentunya di keluarga kalian masing-masing juga memiliki aturan. Misal, kalian boleh bermain setelah misalkan pukul 3 sampai pukul 4 atau lama bermain adalah 1 jam. Nah, jika anak-anak bermainnya lebih dari itu, pasti nanti orang tua akan mengingatkan kalian, menegur. Nah, tapi nanti kalian kalau sudah diingatkan dan ditegur berulang kali, masih diulangi, pasti nanti orang tua akan memberikan sanksi kepada kalian. Nah, jadi jika anak-anak atau kita melanggar peraturan itu, sebelum diberikan sanksi atau hukuman, itu biasanya nanti kita akan ditegur terlebih dahulu. Nah, jadi jika melanggar itu anak-anak akan mendapatkan sanksi, tapi tentunya dengan ditegur dulu. Misal ini sekarang kalau di rumah. Misalkan ini Udin. Keluarganya Udin itu mempunyai peraturan bahwa boleh bermain di luar hanya sampai dari pukul 3 sampai pukul 4. Suatu hari Udin melakukan kesalahan dengan bermain sampai pukul 5. Pertama kali Udin melakukan hal itu, apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya hanya menegur dan mengingatkan. Udin, kenapa kamu bermainnya sampai pukul 5? Padahal ibu sudah menyampaikan kepada kamu kalau kita atau aturan di rumah kita, kamu boleh bermain hanya dari pukul 3 sampai pukul 4. Lain kali jangan diulangi ya. Nah, pasti orang tua seperti itu ya, anak-anak akan mengingatkan dan menegur. Tetapi ternyata sama Udin itu tidak diindahkan yang disampaikan oleh ibunya tadi. Dia mengulangi sampai ketiga kalinya. Alhasil apa yang terjadi? Karena hanya dengan ditegur, kemudian dinasihati tidak mempan, ibu menyampaikan kepada Udin, kalau karena kamu sudah melanggar aturan ini sampai 3 kali dan tidak mendengarkan nasihat ibu, maka jika kamu besok masih mengulangi kesalahan yang sama, maka kamu besok tidak boleh nonton televisi. Ini misalkan.
Nah, jadi tidak boleh nonton TV tadi itu merupakan salah satu sanksi atau hukuman yang diberikan ibu kepada Udin karena sudah melanggar aturan berulang kali. Sama juga di tempat kita, misalkan Edo itu sering datang terlambat ke sekolah. Awalnya dia datang terlambat. Ini ada di anak kelas besar misalkan. Datang terlambat yang pertama, pasti nanti hanya ditegur sama bapak ibu guru. Kamu kenapa terlambat? Kemudian itu memberikan alasan. Terus diulangi lagi hari berikutnya. Kenapa kamu terlambat? Ditegur lagi. Kemudian dia melakukan kesalahan lagi. Nah, apa yang dilakukan? Dia terlambat lagi bahkan terlalu lama. Nah, kemudian karena sudah melakukan berulang kali, sudah ditegur, dinasehati tidak mempan, si Edo tadi diberikan sanksi atau hukuman. Misalkan apa? Misalkan kalau kamu sampai datang terlambat lagi, maka Edo harus membantu penjaga sekolah untuk membersihkan kelasnya. Nah, itu misalkan salah satu contoh sanksi atau hukuman yang diberikan di sekolah. Nah, paham ya anak-anak? Jadi setiap kita melanggar peraturan, pasti kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh lagi, misalkan ketika ada pengendara motor. Nah, pengendara motor itu sedang berhenti di lampu merah. Nah, kalau lampu merah itu kan wajib berhenti ya. Lampu kuning jalan hati-hati, pelan-pelan, kemudian lampu hijau boleh berjalan. Nah, dia sudah tahu kalau itu lampu merah, tetapi dia tetap jalan terus. Nah, di situ ada Pak Polisi. Nah, kemudian dia ditilang. Nah, kemudian dia pasti akan mendapatkan sanksi karena sudah melanggar peraturan. Itu adalah contohnya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, nih yang sudah Belina sebutkan tadi, contoh aturan-aturan di sekolah kita, memakai seragam sekolah, membuang dan memilah sampah sesuai tempatnya, kita wajib menghormati semua warga sekolah, datang ke sekolah sebelum pukul 7. Nah, ini adalah contoh sikap-sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Misalkan ini mengerjakan tugas dari guru, memberi salam kepada guru, merapikan buku di perpustakaan. Kemudian ini adalah contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yaitu membuang sampah sembarangan, mengganggu teman saat berjalan, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman. Itu adalah contoh-contoh sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang variasi gerak jalan berirama. Gerak berjalan adalah gerak melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Gerak berjalan ini termasuk gerak lokomotor. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor itu artinya adalah gerakan berpindah tempat. Apa manfaat gerakan berjalan? Nah, gerakan berjalan itu kan juga disebut olahraga ya. Kalau berolahraga itu pasti membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian menjaga tulang tetap kuat, menguatkan otot kaki dan jantung. Nah, bagaimana cara melakukan gerak berjalan? Untuk melakukan gerak berjalan, kita sudah sering melakukan ya, karena kita setiap hari pasti berjalan. Berdiri dengan tegak, diusahakan berjalan itu berdiri dengan tegak. Luruskan tangan ke samping badan. Nah, ini yang berbeda, ini berlawanan. Langkahkan kaki kanan, ayunkan tangan kiri. Jadi kalau kamu melangkah kaki kanan, berarti yang diayunkan adalah tangan kiri. Demikian juga sebaliknya, jika kalian melangkah kaki kiri, maka tangan yang diayunkan adalah tangan kanan. Nah, Belina yakin pasti anak-anak sudah mempraktekkan gerak berjalan ini dengan baik, tanpa kalian sadari. Karena ini sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian variasi gerak jalan berirama yang kedua adalah langkah biasa. Nah, ini langkah biasa. Ya, langkahnya biasa seperti kita kalau berjalan itu. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu rapat, tidak terlalu pendek. Ya biasa seperti jalan santai itu.
Nah, ini seperti ini anak-anak, langkahnya biasa ya. Kemudian ada langkah rapat. Nah, ini kalau anak-anak perhatikan, ini loh kakinya ini. Dia rapat sekali. Beda dengan yang langkah biasa tadi. Nih, ini langkah biasa. Kemudian yang ini adalah langkah rapat. Nah, ketika kalian berjalan, usahakan berdiri dengan tegak, kemudian pandangan lurus ke depan. Ya. Kemudian ada berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunan satu lengan depan ke belakang. Seperti ini. Nah, ini sambil mengayun, tapi mengayun tangannya adalah yang lurus seperti ini. Seperti ini adalah gerakan ketika mengibarkan bendera merah putih. Kalau anak-anak sering memperhatikan ya, kakak-kakak kelas kita ketika bertugas menjadi pengibar bendera, ketika mereka berjalan, langkahnya pasti seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa aturan itu berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan itu bertujuan agar hidup kita menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Jika kita tidak menaati peraturan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, ada 3 variasi berjalan berirama tadi, ada langkah biasa, langkah rapat, dan mengayunkan lengan. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak renungkan, kita akan berefleksi sebentar dan jawab dalam hati kalian masing-masing. Apakah anak-anak tadi sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan diawali dengan berdoa? Apakah anak-anak sudah pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab pertanyaan refleksi itu di dalam hati kalian masing-masing. Kemudian untuk aksi nyata kita pada hari ini, taatilah setiap aturan yang ada di rumahmu atau di keluargamu masing-masing. Taatilah setiap aturan yang ada di rumahmu atau di keluargamu masing-masing. Ya. Kemudian untuk penilaian hari ini, Brina memberikan 2 tugas. Yang pertama, salinlah teks halaman 11 dari buku paket tema 6 dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nanti kalau sudah selesai, silakan tugas ini difoto. Kemudian, tugas yang kedua, praktekkan salah satu variasi gerak jalan berirama. Dari 3 tadi, pilih salah satu saja yang kalian praktekkan. Minta tolong kepada orang tuamu untuk memvideo. Nanti kalau sudah selesai, bisa dikirim di Google Classroom. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Bu Lina anak-anak sudah sungguh paham dengan penjelasan Bu Lina. Dan untuk selanjutnya, kita akan menutup pembelajaran daring ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.